Benarkah obat dapat mempengaruhi akurasi atau tingkat keakuratan dari hasil tes laboratorium? Bagaimana bisa obat dapat mempengaruhi keakuratan dari tes laboratorium? Jika itu benar, lalu obat apa aja sih yang dapat mempengaruhi akurasi dari tes laboratorium? Semua pertanyaan tersebut akan saya jawab dan bahas dalam video kali ini. Jadi tonton video ini dari awal hingga akhir tanpa di skip ya, agar informasi yang kalian dapat maksimal dan tidak terjadi misinformation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Kartika. Saya mahasiswi S1 Farmasi dari Stikes Bakti Tuna Susada, Tasikmalaya. Video kali ini saya akan membahas mengenai interaksi obat dengan hasil tes laboratorium. Pertanyaan pertama tadi, benarkah obat dapat mempengaruhi keakuratan hasil tes laboratorium? Jawabannya adalah benar, karena interaksi obat dapat mempengaruhi atau mengubah diagnostik tes yang dihasilkan sehingga terjadi positif palsu atau negatif palsu, yang artinya hasil tersebut tidak murni karena kerusakan yang terjadi pada tubuh kita, namun kerusakan tersebut dipengaruhi oleh interaksi obat yang kita konsumsi sebelumnya, sehingga kadar dalam tubuh kita itu dapat meningkat ataupun menurun. Lalu bagaimana bisa sih obat dapat mempengaruhi keakuratan hasil tes laboratorium tersebut? Semua itu terjadi karena adanya interferensi kimiawi dari obat tersebut. Lalu bagaimana, seberapa penting sih kita melakukan tes laboratorium tersebut? Nah, karena kesehatan merupakan suatu hal yang sangat krusial dan sangat penting bagi setiap manusia, maka kesehatan perlu dimonitor agar kita dapat mengetahui apakah kesehatan kita itu baik ataukah tidak. Nah, salah satunya yaitu dengan melakukan pemeriksaan rutin atau check up dengan tes laboratorium yang setidaknya dilakukan 1 tahun sekali sebagai pemeriksaan rutin. Namun karena pemeriksaan tes laboratorium tersebut sangatlah tidak murah, maka biasanya tes laboratorium tersebut hanya dilakukan apabila dokter telah menemukan indikasi suatu penyakit dan diagnosisnya diperkuat dengan hasil tes laboratorium. Karena jenis dari tes laboratorium tersebut sangatlah banyak, saya di sini akan menjelaskan beberapa jenis saja tes laboratorium yang sering dilakukan. Di antaranya yaitu yang pertama ada tes darah lengkap, kedua ada screening kimiawi darah, dan yang ketiga ada tes transaminase. Nah, tes yang pertama adalah tes darah lengkap. Tes darah ini bertujuan untuk mengukur komponen-komponen dalam darah kita seperti jumlah dari sel darah putih atau leukosit, sel darah merah, hemoglobin, hematokrit, platelet, dan sebagainya. Lalu tes yang kedua ada tes screening kimiawi darah. Tes ini bertujuan untuk mengetahui apakah organ dalam tubuh kita seperti jantung, paru-paru, ginjal, hati, otot, tulang kita masih bekerja dengan benar, dengan baik ataukah tidak, dengan mengukur komponen kimiawi penyusun dari organ tersebut. Nah, tes ini penting untuk mengindikasikan apakah terjadi infeksi ataukah tidak dalam organ kita. Nah, dalam tes screening kimiawi darah ini setidaknya ada 4 jenis tes yang dilakukan. Yang pertama ada alkalin fosfat, kedua ada bilirubin atau pigmen empedu, ketiga ada tes glukosa, dan yang keempat ada uji blood under nitrogen atau BUN. Lalu tes lab yang ketiga ada tes transaminase. Tes ini berfungsi untuk mengetahui adanya kerusakan pada hepar kita ataukah tidak. Nah, dalam tes ini setidaknya ada 5 jenis tes yang dilakukan. Yang pertama ada tes SGOT atau serum glutamat oksaloasetat trans, ada SGPT atau serum glutamat piruvat transaminase, ada tes kolesterol, ada tes trigliserida, dan ada juga tes kreatinin serum. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah, obat apa aja sih yang dapat mempengaruhi hasil tes laboratorium tersebut? Nah, saya akan menggolongkan obat-obat tersebut berdasarkan tes yang dia pengaruhi. Nah, tes lab yang pertama yaitu screening kimiawi darah. Pada tes ini, uji yang pertama yang dilakukan adalah uji alkalin fosfatase. Uji ini digunakan untuk mendiagnosis adanya penyakit atau kelainan pada liver atau tulang kita. Tak hanya itu, uji ini juga digunakan untuk mengetahui apakah pengobatan yang diberikan telah bekerja dengan baik ataukah tidak. Obat yang mempengaruhi dari kadar alkalin fosfatase ini, yang pertama ada phenobarbital dan yang kedua ada
paracetamol. Phenobarbital dapat menurunkan angka dari alkalin fosfatase, sedangkan paracetamol dapat meningkatkan kadar dari alkalin fosfatase. Dengan mekanisme dia akan mengganggu metabolisme di sel hati sehingga menyebabkan terjadinya nekrosis. Terjadinya nekrosis ini akan mengakibatkan kenaikan dari kadar alkalin fosfatase. Lalu uji yang kedua yaitu uji bilirubin atau pigmen empedu. Uji ini digunakan untuk mendiagnosis adanya penyakit pada hati atau tulang kita. Tak hanya itu, uji ini juga digunakan untuk mengetahui apakah pengobatan yang kita berikan telah bekerja dengan baik ataukah tidak. Nah, obat yang dapat mempengaruhi kadar dari bilirubin ini, yang pertama ada phenobarbital. Phenobarbital dapat menurunkan angka dari bilirubin. Dengan mekanisme, dia akan meningkatkan aktivitas dari enzim glucuronil transferase, di mana enzim ini merupakan enzim yang bekerja pada reaksi konjugasi dengan asam glukuronat, sehingga menyebabkan dia akan mudah diekskresi, dikeluarkan melalui urin dan empedu. Lalu, obat selanjutnya yang mempengaruhi kadar bilirubin ada estrogen, steroid anabolik, isoniazid, klorpromazin, dan halotan atau anestetik. Kelima obat ini dapat meningkatkan kadar dari bilirubin. Dengan mekanisme dia akan mengganggu transfer bilirubin melalui membran hepatosit sehingga terjadi retensi bilirubin dalam sel. Lalu ketiga yaitu uji glukosa, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui kadar glukosa dalam darah kita. Nah, ada dua obat yang mempengaruhi kadar glukosa dalam darah kita. Yang pertama yaitu ada atenolol dan yang kedua ada kortikosteroid golongan glukokortikoid. Kedua obat ini dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah kita, namun dengan mekanisme yang berbeda. Atenolol menurunkan kadar glukosa dalam darah kita dengan menghambat reaksi dari glikogenolisis di sel hati dan otot rangka, sehingga mengurangi efek hiperglikemia yang dihasilkan oleh epinefrin yang dilepaskan akibat adanya hipoglikemia. Sedangkan untuk golongan kortikosteroid golongan glukokortikoid, dia menurunkan kadar glukosa darah kita dengan cara meningkatkan aktivitas gluconeolisis dan mengurangi penggunaan glukosa dalam jaringan perifer dengan cara menghambat uptake dan mengurangi penggunaan glukosa di jaringan melalui hambatan transporter glukosa. Uji yang keempat yaitu uji blood under nitrogen atau BUN test. Nah, uji ini digunakan untuk mengetahui adanya kerusakan yang terjadi pada ginjal kita. Ada 3 obat yang mempengaruhi kadar dari blood under nitrogen ini. Yang pertama ada furosemid, kedua ada vancomycin, dan yang ketiga ada piroxicam. Ketiga obat ini dapat menurunkan kadar dari blood under nitrogen dengan mekanisme yang berbeda-beda tentunya. Untuk furosemid, karena furosemid merupakan obat diuretik kuat, dia menyebabkan ekskresi glomerular dari natrium dan air yang sangat tinggi, menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi ini menyebabkan aliran darah ke ginjal menjadi berkurang. Nah, untuk vancomycin, dia menurunkan kadar blood under nitrogen dengan menghambat pengeluaran dari urea nitrogen sehingga kadar di dalam darah menjadi meningkat. Lalu ada piroxicam. Piroxicam menurunkan kadar blood under nitrogen dengan menghambat sintesis dari prostaglandin. Untuk memudahkan kalian mengetahui obat-obat yang mempengaruhi hasil tes laboratorium yang saya sebutkan tadi, saya akan menampilkan tabel mengenai obat-obat yang mempengaruhi hasil tes berdasarkan tes lab yang dipengaruhinya. Berikut tabelnya. Nah, masuk ke tes lab yang ketiga yaitu tes transaminase. Uji yang pertama yang dilakukan adalah SGOT. Nah, untuk obat-obat yang mempengaruhi dari kadar SGOT ini dapat dilihat pada tabel. Nah, ini merupakan tabel obat-obat yang mempengaruhi hasil dari uji pada tes transaminase. Untuk SGOT, ada obat antibiotik, narkotik, vitamin, dan sebagainya yang dapat kalian lihat dalam tabel. Semua obat tersebut dapat meningkatkan kadar SGOT. Nah, saya ambil contoh isoniazid. Nah, isoniazid dalam meningkatkan kadar SGOT ini dengan cara menimbulkan ikterus dan kerusakan hati yang fatal. Akibatnya terjadilah nekrosis multilobular. Nah, nekrosis ini menyebabkan peningkatan aktivitas dari enzim transaminase sehingga kadar dalam darahnya meningkat. Lalu uji yang kedua ada uji SGPT. Nah, dapat dilihat juga dalam tabel ada obat-obat seperti antibiotik, narkotik, metildopa dan sebagainya. Mereka itu dapat menyebabkan juga peningkatan kadar dari SGPT. Nah,
Saya ambil contoh kembali isoniazid, di mana isoniazid ini dapat meningkatkan kadar dari SGPT dengan mekanisme meningkatkan hepatotoksik sehingga menyebabkan peningkatan aktivitas enzim transaminase. Hampir sama ya untuk mekanismenya. Uji yang ketiga yaitu uji kolesterol, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui kadar kolesterol dalam darah kita. Nah, dalam tabel tadi terlihat bahwa ada pil KB, epinefrin, sulfonamid, penitoin, penotiazin, vitamin A dan D, mereka dapat meningkatkan nilai dari kolesterol. Sedangkan ada juga obat yang dapat menurunkan nilai dari kolesterol, yaitu vitamin C. Namun perlu dicatat, vitamin C di sini dapat menurunkan nilai kolesterol jika dikonsumsi pada dosis tinggi dan dalam jangka waktu yang panjang. Mekanisme vitamin C dalam menurunkan kadar dari kolesterol yaitu melalui 3 mekanisme. Yang pertama yaitu memperlebar arteri sehingga memperkecil deposit kolesterol pada dinding arteri. Kemudian yang kedua, meningkatkan aktivitas fibrinolisis, di mana dia bertanggung jawab dalam memindahkan penumpukan kolesterol di arteri. Dan yang terakhir yaitu mengeliminasi kelebihan kolesterol dalam aliran darah, lalu membawanya ke empedu. Lalu yang keempat yaitu uji trigliserida. Nah, obat-obat yang dapat menurunkan kadar dari nilai trigliserida ini diantaranya yaitu ada asam askorbat, copibrat, fenformin, dan metformin. Saya ambil contoh metformin. Metformin dapat menurunkan nilai trigliserida dengan mekanisme dia mengurangi absorpsi glukosa di saluran lambung dan usus. Nah, perlu dicatat, metformin di sini hanya mengurangi kadar glukosa dalam darah jika dalam keadaan hiperglikemia saja, serta dia tidak menyebabkan hipoglikemia bila diberikan pada dosis tunggal. Lalu uji yang terakhir yaitu uji kreatinin serum. Uji ini digunakan untuk mengindikasikan atau mendiagnosis apakah terjadi kerusakan pada ginjal kita ataukah tidak. Nah, obat-obatan golongan antiinflamasi non-steroid seperti asam diklofenak, ibuprofen, asam mefenamat, piroxicam, dan sebagainya, serta amphotericin B, mereka dapat meningkatkan kadar kreatinin serum dengan mekanisme dia menyebabkan penurunan filtrasi glomerulus yang mengakibatkan terjadinya kerusakan pada ginjal. Ternyata banyak sekali obat yang dapat mempengaruhi keakuratan dari hasil tes laboratorium, hingga hasil yang didapat pun tidak sesuai dengan realita, bahkan mengakibatkan kesalahan dalam penentuan diagnosis. Lalu solusinya bagaimana ketika kita akan melakukan tes laboratorium tetapi kita mempunyai riwayat mengkonsumsi obat sebelumnya? Nah, saran saya bagi kalian yang ingin melakukan tes laboratorium untuk kepentingan instansi, pekerjaan, atau sebagainya, alangkah lebih baiknya kalian men-stop terlebih dahulu penggunaan obat-obatan. Itu pun kalau memungkinkan. Tapi kalaupun kalian memang tidak memungkinkan untuk men-stop obat tersebut, lalu kalian memerlukan hasil tes laboratorium tersebut dalam waktu yang terdesak atau mendesak, saya sarankan Anda untuk berkonsultasi dulu kepada dokter, menceritakan atau memberitahu mengenai riwayat obat yang kalian konsumsi sebelumnya. Karena dengan begitu dokter dapat memperkirakan nilai normal bagi kalian pada tes laboratorium yang kalian lakukan. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai interaksi obat dengan tes laboratorium. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan informasi, memberikan wawasan, memberikan pengetahuan baru bagi kalian semua, dan menjadikan kalian lebih aware, lebih bijak dalam penggunaan obat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Cindy Kartika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.